Pemirsa Mirto TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co. Yang pertama, Garden Fest 2022 Lampung Pos membuka tempat kuliner setiap pekan. Semua dekan di Unila titip mahasiswa di jalur mandiri. Kekerasan seksual pada anak di Lamteng meningkat jadi 157 kasus di 2022. 165 CPNS Pemkab Lampung Barat formasi 2019 terima SKPNS. Kemudian, pendidikan dan kesehatan jadi prioritas DAU 2023. Baik, ya. Jadi gini ya, memang jadi trending itu yang pertama memang Garden Fest. Garden Fest ini memang kita dorong terus ya, karena memang Lampung Pos selain memang acaranya yang diadakan Lampung Pos ini untuk kemeriahan di kantor, juga mendukung untuk perkembangan UMKM. Makanya kita harus acaranya 7 hari di depan kantor Lampung Pos di taman itu kita adakan beberapa rangkaian acara, misalnya tadi fashion show, kemudian ada lomba mewarnai, ada solo song, ada e-sport gitu ya. Nah itu kita dorong terus biar agar memang tujuan kita sih adalah UMKM kuliner yang kita baik kuliner atau yang lain yang membuka tenan di Lampung Pos itu bisa maju bersama dengan Lampung Pos, itu kita publikasikan terus. Kemudian yang kedua itu yang setiap dekan Unila ya, setiap dekan Unila itu menitip mahasiswa baru di jalur mandiri, itu kan waduh luar biasa, ternyata terungkap gitu loh. Jadi terungkapnya OTT mantan rektor Karomani ini ya, Profesor Karomani ini, selain juga memang mengungkap keburukan atau misalnya suap dari tersangka, ternyata juga ada hikmahnya, tanda kutip ya, ada hikmahnya bahwa semua permainan di lingkungan kampus itu terbuka. Salah satunya ternyata seluruh dekan itu menitip mahasiswa baru di jalur mandiri. Itu kan ini luar biasa gitu kan ya. Jangan-jangan nggak ada lagi nih kesempatan masyarakat lain untuk bisa mendaftar di Unila. Dan saat ini kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, Lampung Pos Garden Fest 2022 dibuka. Persiapan jelang libur Nataru. Kawal Pilrek Unila, antisipasi harga pangan dan intervensi pemerintah. Kemudian pergerakan politik jelang tahun 2025. Dan terakhir, siaga cuaca ekstrim di Lampung. Nah kita masih bicara tentang Garden Fest ya. Garden Fest ini memang sengaja kita hidupkan gitu, karena memang kelesuan di pandemi kemarin itu cepat mempengaruhi seluruh sektor. Kalau dulu kita krisis 98, itu ternyata bertahan UMKM ya. UMKM bertahan karena memang mereka dengan modal sendiri, dengan tidak berpengaruh tergantung dengan bank, perbankan segala macam, dan bisa tumbuh gitu. Tapi ternyata pandemi ini ikut melibas juga UMKM gitu ya. Karena memang UMKM ini di pandemi ini memang tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana orang semua rebahan di rumah gitu loh. Udah gitu pasti mereka mempersiapkan bahan pokok atau bahan makanan di rumah, kemudian tidak bisa berlalu lintas di jalan. Akhirnya UMKM bagaimana mau jual apa gitu loh. Nah inilah kita harus dukung Garden Fest ini untuk pertumbuhan UMKM di Lampung. Kedepannya memang ada seperti kata saat pembukaan tadi Ketua Dekranasda yang juga istri Gubernur Bu Nyonya Riana Sari Arinal Junaidi itu mengatakan gitu, memang UMKM dan produknya ini memang harus kita kembangkan untuk agar Lampung semakin berjaya, kata dia gitu. Itulah makanya kita dorong UMKM itu. Kemudian yang kedua Nataru ya. Nataru itu sama seperti tajuk kita tadi itu. Nah itu segala persiapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk Nataru ini memang kita soroti terus gitu ya. Baik transportasi, pangan, kemudian kesiapan infrastruktur, kesiapan fasilitas gitu. Jadi benar-benar libur panjang ini tidak sampai menjebak masyarakat di situasi yang mencekam itu ya. Bahkan beberapa kali liburan panjang itu sempat menimbulkan korban juga, bahkan korban jiwa. Itu makanya kita soroti di Nataru itu. Baik Bang An, kita beralih.
Pemirsa, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Denny Caknan, Pamungkas hingga Fiersa Besari meriahkan Big Bang Festival 2022. Aktris senior Indonesia Christine Hakim main di serial Hollywood The Last of Us. Juara dunia, Messi tunda pensiun. Kate Winslet akhirnya reuni dengan James Cameron setelah 27 tahun. NCT Dream lampaui 2 juta stok pre-order dengan Candy. Oke, kali ini memang kalau di webnya Sai Radio ini memang agak-agak dia entertain ya. Salah satunya adalah Christine Hakim. Christine Hakim itu aktris legenda ya dari dulu dan tidak pernah lihat kelesuannya atau kelansiaannya. Dia hanya kuat. Sekarang dia main di film Hollywood ya. The Last of Us. The Last of Us ini bicara tentang sama seperti pandemi COVID ya. Ternyata ada salah satu jamur. Ternyata jamur itu kalau dimakan mengandung racun yang bisa mempengaruhi saraf-saraf manusia hingga sampai akhirnya wajah manusia ini bermutasi dan tidak menyerupai manusia lagi gitu ya. Itu dimainkan oleh Christine Hakim di situ. Itu diproduksi oleh HBO bisa ditonton di HBO Movie. Kemudian ternyata di akhir-akhir itu bisa diselamatkan, tapi hanya tinggal beberapa orang saja di dunia. Itu cerita, memang biasa cerita di Hollywood itu seperti itu ya. Misalnya kalau dulu sih di Indonesia ada misalnya Orang Terakhir, gitu. Itu ada itu Jaja Miharja yang main. Ini Christine Hakim film Hollywood, dia bicara The Last of Us, artinya hanya tinggal beberapa orang di dunia ini yang selamat. Tapi dengan menyisakan beberapa orang itu akan bisa menyelamatkan dunia selanjutnya karena mereka bisa beregenerasi lagi gitu. Nah itu yang diangkat oleh The Last of Us, produksi HBO Movie ya, bisa ditonton di situ. Nah yang satu lagi dari Pamungkas ya, kemudian Fiersa Besari dan yang satu lagi mereka akan memeriahkan Big Bang ya, Festival Big Bang Jakarta yang bicara tentang mengumpulkan beberapa artis dan musisi untuk bergabung dalam festival itu dan memeriahkannya. Ya, kalau dinilai kalau tingkat daerahnya mungkin sama seperti Garden Fest di Lampung lah ya. Mudah-mudahan memang suatu saat Garden Fest juga bisa mengundang beberapa artis nasional untuk bisa perform atau bergabung di Garden Fest gitu. Baik, Bang An, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos. Serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan sai100 FM. Dan jangan lupa kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.